ada satu keluarga yang habis mengalami kecelakaan di daerah Jakarta Selatan. Jadi kayak ada jalan raya yang kanan kiri itu rumah gitu, dan ini jalan protokol gitu lebih Nat. Jadi kayak di Pondok Indah gitu, bayang nggak? Oke. Dan satu keluarga ini isinya bapak, ibu, dan anaknya yang mungkin umurnya 15 tahun karena masih muda tapi nggak terlalu kecil juga gitu. Mereka semua mengalami kecelakaan di depan salah satu rumah yang ada di sana. Kejadian itu terjadi di jam 2 pagi. Satu keluarga ini mengalami kecelakaan tunggal. Dan kecelakaannya itu terjadi di depan rumahnya Bapak Sutoyo. Jadi di depan rumah Bapak Sutoyo ini ada pohon. Nah, keluarga ini nabrak pohon itu dan meninggal di tempat. Jadi beneran kecelakaan tunggal. Dengar ada suara kayak duar gitu. Ya warga-warga sana langsung keluar rumah lah, kaget kan, karena kayak ada suara apaan tuh kan pagi-pagi buta. Warga-warga sana keluar dan mereka ngeliat ada kecelakaan tunggal di sana. Buru-buru lah mereka ngurus korban itu. Dan singkat cerita, sekitar jam 7-an pagi akhirnya polisi dan orang-orang rumah sakit selesai ngurusin korbannya. Semenjak saat itu, selama hampir sebulanan, keluarga Pak Sutoyo itu ngerasa kayak selalu aja ada yang aneh di rumahnya. Jadi rumah itu ada 5 orang Nat. Ada Pak Sutoyo, ada Bu Erna istrinya, ada anaknya cowok namanya Bagas, masih SMA gitu, ada ART-nya namanya Mbak Susi, dan Pak Wahyu itu supirnya Pak Sutoyo. Jadi Mbak Susi dan Pak Wahyu itu emang nginep di rumah Pak Sutoyo dan emang kerja lama sama dia, ikut lama gitu loh. Jadi bisa dibilang yang mereka berdua setia lah sama Pak Sutoyo. Nah, mereka berlima ini jadi kayak selalu diganggu sama makhluk halus. After kejadian ada kecelakaan di depan rumahnya ini. Diganggunya pun sama hantu bapak-bapak dan 2 sosok cewek. Mereka sering banget lah ngeliat 3 sosok itu. Dan mereka tuh yakin banget 3 sosok itu adalah arwah korban yang meninggal karena kecelakaan di depan rumah mereka. Nah, gue akan ceritain satu pengalaman horor dari point of view Pak Sutoyo, Bu Erna, Bagas, dan Mbak Susi. Pak Wahyu ini alhamdulillahnya katanya cuma dengar suara-suara rintihan doang di depan pagar. Cuman dia nggak pernah ngeliat ada apa-apa. Nah, jadi waktu itu Pak Sutoyo dan Bu Erna ini lagi tidur dan kamar mereka di lantai 2. Mereka berdua sama-sama baru beres kerja sampai rumah jam 10-an malam. Dan karena capek banget, akhirnya mereka berdua beres dan langsung tidur. Anyway, kejadian ini terjadi 1 minggu setelah ada kejadian itu ya, ada kecelakaan itu. Mereka berdua tidur dengan lampu mati, jadi benar-benar gelap banget lah Nat di kamar itu. Sekitar jam 12-an malam, Bu Era tuh kebangun karena dia ngerasa kayak kamar dia tuh kayak terang gelap gitu lah. Kebangunlah Bu Erna. Pas Bu Erna bangun, dia melekin matanya, ternyata lampunya gelap, nggak ada yang matiin, hidupin lampu tuh nggak ada. Akhirnya nggak gitu lama, Bu Erna tidur lagi, dan belum ada 10 menit, kayak nyawa tuh masih setengah-setengah gitu. Bu Erna ngerasa kamar dia tuh terang gelap, jadi kayak lampunya tuh hidup mati gitu. Akhirnya kebangun lagi lah Bu Erna. Tapi pas bangun, kamar Bu Erna tuh sekarang bener-bener terang gelap gitu Nat. Pas dia melek pun lampunya juga kayak gitu masih. Dan dia dengar saklar lampunya pun juga cetok gitu loh. Wow. Bu Erna takut banget lah. Di situ tuh dia langsung buru-buru bangunin Pak Sutoyo karena dia ngeliat suaminya tuh masih tidur pulas aja gitu, munggungin Bu Erna. Mas bangun mas, lampu kita udah mati hidup sendiri mas, kata Bu Erna kayak gitu. Sambil nyenggol-nyenggol tuh, dicolok-colok tuh punggung suaminya. Tapi tetap aja Pak Sutoyo tidur aja gitu. Sampai akhirnya karena Bu Erna udah takut, dia tuh narik badannya Pak Sutoyo biar madep tidurnya tuh gak ngebelakangin dia gitu loh, biar telentang. Pas Bu Erna narik badan Pak Sutoyo dan udah telentang, ternyata yang tidur di sebelah Bu Erna tuh bukan Pak Sutoyo. Siapa? Dia ngeliat Nat, ada cowok yang mukanya tuh hancur banget tidur di sebelah dia. Oh. Bener-bener kayak hancur abis kecelakaan gitu loh. Nah, Bu Erna tuh langsung lari keluar kamar. Dan pas Bu Erna keluar kamar, dia ngeliat di lantai 1 di bawah ada Pak Sutoyo lagi nonton TV. Loh, Cing. Nah, lo tau gak Nat, kenapa Pak Sutoyo pun juga tengah malam di bawah lagi nonton TV? Jadi, karena pas banget Pak Sutoyo baru mau tidur, jam setengah 11-an, dia tuh ngerasa dia ketindihan. Pas dia lagi liar-liar gitu, setengah sadar, dia ngerasa ketindihan, dia gak bisa gerakin badannya. Dan pas dia lagi melekin matanya, Pak Sutoyo tuh ngeliat di atas badan dia ada 2 kuntilanak yang lagi duduk di badan dan di kakinya dia. Wow. Di situ tuh Pak Sutoyo bener-bener gak bisa ngapa-ngapain karena kan orang ketindihan gak bisa ngomong kan, gak bisa gerak kan. Dia cuma bisa baca doa dari dalam hati. Sampai gak gitu lama akhirnya dia bisa gerak lagi. Dia ngebangunin Bu Erna tapi gak bangun-bangun. Akhirnya dia tinggalin lah istrinya, dia turun ke bawah. Dan ternyata pas Pak Sutoyo turun ke bawah, Bu Erna digangguin gantian. Itu kejadian dialamin sama Pak Sutoyo sama Bu Erna. Nah sekarang yang ngalamin ini Mbak Susi, ART-nya. Dan kejadian ini terjadi H+1 banget after kecelakaan itu. Jadi yang tadi gue bilang, setelah kecelakaan itu
hawa rumah Pak Suto tuh jadi serem banget gitu loh. Jadi mereka semua ngerasa kayak ya serem aja, mistis aja gitu rumahnya. Nah waktu itu si Mbok Susi tuh lagi beresin sampah, tapi kayak menjelang maghrib gitu, beresin sampai sekitar jam 5:30-an. Ke depan tuh, ke depan pagar. Nah di taman depan teras rumah Pak Sutoyo tuh ada supirnya si Pak Wahyu itu. Bilang lah kayak, "Mbak jangan beresin sampah mbak, apalagi keluar-keluar udah mau maghrib, ntar aja," kata Pak Wahyu. Si Mbok Susi tuh bilang kayak, "Nanggung mas, 10 menit lagi selesai kok." Nah terus gak gitu lama Mbok Susi tuh ngeliat si Bagas, anaknya Pak Sutoyo sama Bu Erna ini, keluar dari pintu rumah. Keluar tuh baju rapih banget gitu. Ditanya lah sama Mbok Susi, "Mas Bagas mau kemana? Maghrib-maghrib gini kok rapi banget?" Nah kan posisinya si Mbok Susi tuh lagi depan pagar kan, lagi bersihin sampah kan. Si Bagas tuh ngelewat aja Nat, gak ngegubris omongan si Mbok Susi. Terus akhirnya tiba-tiba si Bagas hilang aja keluar pagar, gak tahu kemana. Masuklah Mbok Susi ke pagar, ke dalam rumah. Dan dia itu jalan ke suatu tempat di sebelah taman yang isinya emang kayak nyimpen alat-alat bersihin rumah kayak gitu. Jadi kayak ada gudang kecil gitulah di sebelah tamannya. Pas dia buka pintunya, Mbok Susi tuh ngeliat kayak ada sosok bapak atau cowok gitu ngebelakangin dia. Pakai baju yang persis banget sama apa yang Bagas pakai tadi. Nah refleks si Mbok Susi langsung tutup pintunya lah, karena dia kaget ada siapa dalam kan. Gak gitu lama dia buka lagi pintunya, ternyata kosong, gak ada siapa-siapa. Langsung tuh Mbok Susi ngeberesin barang-barangnya dan masuk ke rumah. Nah pas banget udah beres maghrib, Mbok Susi tuh lagi ngeberesin rumah lah, tapi ini udah dalam rumah ya. Pas Mbok Susi mau ke dapur, ternyata ada Bagas di dapur. Ditanyalah sama Mbok Susi, "Loh Mas Bagas, bukannya tadi keluar pakai baju rapi?" Bagas bilang kayak, "Loh Mbok, kan aku di rumah dari tadi." Loh, terus itu siapa? Nah itu dia Nat, yang si Mbok Susi mikir kayak, jadi ada orang yang keluar pagar dan yang ada di dalam gudang itu siapa gitu loh. Sampai detik ini pun juga Mbok Susi gak pernah bilang ke Bagas kalau misalnya dia ngeliat ada orang yang mirip Bagas. Nah tapi Mbok Susi tuh yakin banget kalau itu adalah korban kecelakaannya, karena katanya pas orang-orang lagi evakuasi korban itu, si bapaknya itu pakai baju rapi banget. Jadi kayak si Mbok Susi tuh mikir ngasal gitu, apa jangan-jangan yang dia lihat adalah korban kecelakaannya. Nah yang terakhir sekarang dari point of view Bagas, anaknya Pak Sutoyo sama Bu Erna. Kejadian yang dialamin Bagas ini hampir mau sebulan setelah kecelakaan itu. Bagas ini kan masih SMA, jadi tuh dia sering pulang malam karena les. Nah kalau Bagas ini ngalamin after dia pulang les malam-malam. Jadi katanya ada jadwal les tambahan dari jam 7 sampai jam 9. Jam 9 malam Bagas beres les, dan dia tuh nyampe rumah sekitar jam 10-an. Pas dia masuk rumah, gak tahu kenapa hawanya tuh dia ngerasa kayak makin mencekam gitu loh malam itu. Makin serem aja hawanya. Ya udahlah, dia coba cuek aja. Dia masuk ke kamar, dia ganti baju, dan posisinya satu rumah udah pada tidur. Dan kalau misalnya udah malam, rumah Pak Suto tuh biasanya dimatiin lampunya. Jadi kayak remang-remang gitu. Beres dia bersih-bersih, dia tuh keluar kamar. Dia mau ke dapur buat ngecek ada makanan atau enggak karena dia lapar. Dihidupin tuh lampunya, tapi posisi ruangan lain masih gelap. Pas dia lagi mau ngambil makanan, dia tuh denger ada suara nyokapnya, si Bu Erna ini bilang kayak, "Mas udah pulang?" Bagas bilang kayak, "Udah mah." Gak lama dari situ nyokapnya ngomong lagi, "Mas tolong anterin mama mas ke pohon depan, dia mau ngambil bunga." Nah Bagas pikir kayak, ini ngapain nyokap gua minta temenin ngambil bunga malam-malam. Cuman dia cuek aja lah. Dia naiklah ke kamar, karena kan tuh suara nyokapnya dari kamarnya kan. Dia naik ke atas, dia buka pintu kamar nyokapnya, dan pas dia lihat di kamar nyokapnya lagi tidur. Di situ tuh dia mikir kayak, lah itu siapa yang ngomong kan, siapa yang manggil. Tapi posisinya juga dia tuh penasaran. Gak tau kenapa dia penasaran buat ngecek pohon depan yang biasa nyokapnya tuh ngambil bunga. Dia jalanlah keluar, dia ngintip, dia buka pintu depan. Pas dia ngeliat, ternyata di pohon yang biasa nyokapnya ngambil bunga itu emang ada sosok cewek lagi megang plastik yang isinya banyak bunga. Terus kayak di situ dia mulai takut tuh, karena kayak dia yakin banget itu bukan Mbok Susi dan itu bukan nyokapnya. Akhirnya dia buru-buru nutup pintunya dan dia mau balik lagi ke dapur. Jadi habis dia mau ngambil makan, dia tuh langsung mau naik ke kamar, makan di kamar habis itu tidur. Nah dia mau jalan tuh ke dapur lagi. Nah modelan rumahnya tuh kayak, jadi tuh dia masuk ruang tamu. Nah kan dia mau ke dapur nih, mau ngambil makanan. Tapi sebelum ke dapur itu ada kayak sekat pembatas ruangan gede gitu loh. Kebayang gak? Nah pas dia mau ke dapur, di balik sekat, nah anyway sekat yang tadi gue bilang tuh gak ngeblok
gitu loh. Jadi kayak ada bolong-bolong dikit. Jadi dari jauh pun juga lo bisa ngeliat dari dalam dapur ada apa gitu. Tapi masih nggak jelas ya karena kan sekat-sekat kecil-kecil gitu kan bolongnya. Nah pas dia ngedeketin sekatnya itu, dia ngeliat Bihnat di dalam dapur itu kayak ada sosok cewek yang dia lihat di luar. Dia ngedeketin sekatnya, dia ngintip tuh, bener-bener ngintip pakai mata kepala dia sendiri ya, bukan dari bolong-bolong itu. Pas dia ngintip ternyata di dapur itu ada kuntilanak lagi nempel. Kepala itu berdarah-darah dan dia ngelihat kalau misalnya kuntilanak itu lagi makanin makanan yang akan Bagas ambil, gitu loh. Karena dia shock banget, akhirnya dia ngumpet di balik tembok dan pas dia ngintip lagi, kuntilanak tuh ada berdiri depan dia. Anjing. Dia tuh depan-depanan banget, jadi muka ketemu muka gitu loh. Karena dia shock banget, akhirnya dia lari lah naik ke atas ke kamar orang tuanya dan dia ngebangunin nyokap dan bokapnya dan diceritain lah apa yang dialamin di dapur itu. Gila. Tapi menurut gue Moy, keluarga Pak Sutoyo tuh sial banget kan. Soalnya kan kecelakaan itu kan bukan karena mereka atau gimana ya. Iya bener. Tapi yang dihantuin tuh mereka gitu. Iya mungkin sih Nat, karena kayak ya mungkin belum 40 hari ya. Jadi arwah korban itu masih nyangkut di rumah Pak Sutoyo kan. Tapi bener yang lo bilang kayak keluarga dia gak tahu apa-apa tapi malah digentayangin. Iya.